Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita yakni pelajaran Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan tentang alamatu ahli sunnah atau ciri-ciri ahlu sunnah ashabul hadis. Naam. Selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarana Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh, telah mengabarkan kepada kami Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh, askanahullahu wa iyana al-jannah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan beliau dan kita semua di surganya Allah azza wa jal. Amin. Haddatsana Muhammad bin Ibrahim bin Al-Fadl Al-Muzakki, beliau berkata, yakni Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah berkata, haddatsana Muhammad bin Ibrahim bin Al-Fadl Al-Muzakki Ibnul Fadl Al-Muzakki, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ibrahim bin Al-Fadl Al-Muzakki. Dia berkata, haddatsana Ahmad bin Salamah, telah bercerita kepada kami Ahmad bin Salamah. Dia berkata, Ahmad bin Salamah berkata, qara'a alaina Abu Raja Qutaibah bin Sa'id fi kitab al-iman. Jadi suatu ketika Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, dia membacakan kepada kami kitab Al-Iman lahu, miliknya. Qutaibah ini punya kitab, sebuah kitab kecil namanya Al-Iman. Kita jelaskan. Nah, kitab itu dibacakan kepada Ahmad bin Salamah dan yang lain-lainnya ketika itu. Dan memang ini adalah merupakan salah satu metode belajar, ya, metode talaqi, mengambil ilmu langsung dari guru. Yaitu terkadang dengan guru itu membacakan bukunya, karangannya, langsung kepada murid-murid. Murid-murid menyimak dan mencatat. Ada juga metode yang murid-murid itu dia memiliki buku karangan dari sang guru. Lalu dia datang, dia bawa buku tersebut, dia bacakan di hadapan gurunya. Dan gurunya mendengar. Nah, kalau ada kekeliruan, gurunya benarkan. Nah, itu juga salah satu metode, ya, untuk membaca atau belajar.
Nah, begitu pada umumnya orang-orang yang datang ke majelis Al-Imam Malik bin Anas rahimana rahimahullah, itu mereka datang belajar dengan metode yang kedua ini, yaitu mereka datang bawa kitab Al-Muwatta, mereka bacakan di hadapan Imam Malik bin Anas rahimana rahimahullah. Beliau dengar dan nanti beliau membenarkan atau memberikan koreksi-koreksi, ya. Sampai-sampai kisah menakjubkan ya. Jadi Al-Imam Malik itu punya putri, punya anak wanita. Jadi setiap kali ada orang datang baca kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik, itu dia selalu berdiri di belakang pintu mendengar. Dan sampai akhirnya dia itu sangat menghafal tentang isi Muwattanya Al-Imam Malik. Jadi kalau ada murid yang baca dan keliru baca, mungkin Imam Malik kurang awas atau kurang dengar atau apa, lalu keliru, itu biasanya anaknya yang gedor-gedor pintu. Hei Imam Malik, kita oh ini bacaannya salah. Ya, subhanallah. Itu saking alim ya. Orang tua mendidik anak-anak mereka luar biasa. Waktu itu belum ada zaman parenting ya, belum ada otak kiri otak kanan. Tapi mereka belum ada pembahasan otak kiri otak kanan, tapi mereka luar biasa menghafal ratusan hadis dengan sanad-sanad. Nah, ya kemudian apa? Dia berkata, waktu itu Qutaibah bin Sa'id membacakan kepada Ahmad bin Salamah kitab beliau yang ditulis oleh beliau, yaitu kitab Al-Iman. Fakana fi akhirihi, dan di akhir daripada kitab itu ada tertulis kalimat atau ada bahasan. Bahasannya adalah fa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Syu'bah wa Ibn al-Mubarak wa Abul Ahwas wa Syarikan wa Waqi'ah wa Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi fa'lam annahu sahibu sunnah. Jadi di bagian akhir dari kitab Al-Iman itu ada bahasan, yaitu bahasan itu kalimatnya, ketahuilah sesungguhnya fa idza ra'aitar rajul, apabila engkau melihat seseorang, yuhibbu Sufyan ats-Tsauri, dia mencintai Sufyan ats-Tsauri, wa Malik bin Anas, Malik bin Anas, Al-Auza'i, Syu'bah, Ibnu Mubarak, Abul Ahwas, Syarik, Waqi', Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, fa'lam annahu sahibu sunnah. Jazakallah khair. Ketahuilah bahwa dia itu adalah sahibu sunnah, dia itu ahlu sunnah. Subhanallah ya. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, perhatikan di sini ya. Di dalam kitab ini ditulis kalimat yang luar biasa. Apabila engkau melihat seseorang dia mencintai imam-imam ahli hadis ini, ya, maka ketahuilah orang yang mencintai mereka itu adalah sahibus sunnah. Cirinya. Jadi untuk mau mengetahui cirinya itu pertama lihat dulu siapa dia cintai. Ya, dia mencintai siapa? Dia bagaimana sikap dia, mauqif dia terhadap ulama ashabul hadis? Bagaimana mauqif dia terhadap orang-orang alim dari kalangan fuqaha, ahlu sunnati wal jamaah dan seterusnya. Nah, kemudian kata Ahmad bin Salamah, qala Ahmad bin Salamah, Ahmad bin Salamah rahimahullah berkata, fa alhaqtu bi khatti tahtahu Yahya bin Yahya wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Ibrahim bin Rahuyah, falamma intahayna ila hadzal mawdi' nadhara ilaina ahlu Naisabur. Kata Ahmad bin Salamah, lalu aku menambahkan dengan tulisanku di bawah buku itu, di bawah kalimat terakhirnya kitab Al-Iman yang dibacakan kepada mereka itu. Ya.
Dia tambahkan, aku tambahkan di bawahnya dengan tulisan tanganku nama-nama ulama yang lain yang gak disebutkan oleh Qutaibah. Ya, siapa nama-nama yang ditambahkan? Yahya bin Yahya, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Ibrahim bin Rahuyah atau Rahawai. Kata beliau, jadi beliau tambah berapa nama itu? Yahya bin Yahya, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Ibrahim bin Rahuyah. Tambah 3 nama. Lalu kata beliau Ahmad bin Salama, falamma intahaina ila hadzal maudi nadhara ilaina ahlu Naisabur. Tatkala sampai di sini, yakni di tulisan itu selesai gitu, nadhara ilaina ahlu Naisabur. Orang-orang Naisabur memandang kami ya dengan pandangan yang tidak wajar. Ya. Dan ketika ditambah 3 nama itu, orang-orang Naisabur yang ada di situ tuh melihat, memandang dengan pandangan yang tidak wajar. Waqal, maka Qutaibah berkata, ini waqala di sini Qutaibah ya. Qutaibah yang berkata. Kata Qutaibah, haula'il qaumu yubghiduna Yahya bin Yahya. Nanti antum benarkan di terjemahan antum itu, saya cek di situ sang penerjemah mungkin kurang ya, teliti atau dia kurang paham ya. Dia menggabungkan kalimat itu dengan pembicaraannya Ahmad bin Salamah ya. Yang benar di situ yang ngomong adalah Qutaibah ya. Setelah orang-orang Naisabur memandang mereka dengan pandangan yang tidak wajar, maka Qutaibah yang memiliki kitab Al-Iman itu dia berkata, haula'il qaumu yubghiduna Yahya bin Yahya. Mereka ini, orang-orang ini nih ya, mereka adalah orang-orang yang membenci Yahya bin Yahya. Orang-orang yang membenci Yahya bin Yahya. Faqulna ya Aba Raja, maka kami pun bertanya, wahai Abu Raja. Ya, kami di sini adalah siapa? Ahmad bin Salamah. Ahmad bin Salamah berkata, kami pun bertanya, wahai Abu Raja, ma Yahya bin Yahya? Siapa Yahya bin Yahya itu? Qal, maka Abu Raja berkata, Qutaibah ini dia berkata, rajulun salihun imamul muslimin. Yahya bin Yahya itu adalah seorang yang saleh, imam dari kalangan kaum muslimin. Wa Ishaq bin Ibrahim imam. Wa Ahmad bin Hambal indi akbaru man sammaitahum kullahum. Ya. Ishaq bin Ibrahim juga adalah seorang imam. Dan adapun Ahmad bin Hambal menurutku adalah lebih besar dari nama-nama yang kalian sebutkan itu semua. Jadi menurut Qutaibah, Ahmad bin Hambal itu lebih besar, lebih alim daripada nama-nama yang disebutkan di atas itu semuanya ya. Naam. Taib. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, kita lihat di sini sebelum kita jelaskan, kita lihat beberapa nama di sini. Yaitu yang pertama di sini nama yang muncul pemilik kitab Al-Iman ini adalah Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id itu adalah seorang imam, seorang hafid, seorang thiqah. Hafid, thiqah dia. Dia namanya adalah Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Taraf Ats-Tsaqafi. Beliau hidup pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 240 Hijriah. Pada tahun 240 Hijriah beliau wafat. Nah, beliau termasuk guru-gurunya para imam-imam ahlul hadis. Beliau termasuk guru-gurunya para imam-imam ahlul hadis. Ya, perawi kutubus sittah itu berguru kepada penyusun kutubus sittah itu berguru kepada Qutaibah ini, Al-Imam Qutaibah bin Sa'id. Seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, itu mereka semuanya berguru kepada Qutaibah bin Sa'id. Maka di sini kita tahu ya bagaimana kealimannya Al-Imam Qutaibah bin Sa'id. Nah,
Dan subhanallah disebutkan di dalam biografi Al-Imam Muslim, itu Al-Imam Muslim meriwayatkan 3.000 hadis dari Qutaibah. Beliau meriwayatkan apa? 3.000 hadis dari Qutaibah bin Sa'id. Nah, di dalam sahihnya, Nah, beliau memiliki kitab Al-Iman. Kitab Al-Iman di sini adalah satu kitab kecil yang ditulis oleh beliau yang memuat riwayat-riwayat tentang hakikat iman dan cabang-cabangnya. Kitab ini disebut kitab Al-Iman karena isinya itu ada riwayat-riwayat yang berbicara tentang iman, cabang-cabangnya dan hal-hal yang berkaitan dengan iman. Di dalamnya juga ada pembahasan tentang bertambah dan berkurangnya iman dan seterusnya. Maka kitab ini dinamakan dengan nama kitab Al-Iman. Ada kalimat yang paling bagus yang dinukilkan dari kitab Al-Iman beliau itu kata beliau begini, kata Al-Imam Qutaibah, saya nukilkan satu paragraf ya, satu akidah beliau di dalam kitab Al-Iman, yaitu kata beliau, hada qaulul a'immatil ma'khudh fil Islam was sunnah. Ya, ini adalah ucapannya para imam-imam yang diambil dari Islam dan sunnah, yaitu apa? Ucapan para imam-imam yang mereka bersandar kepada Alkitab dan Sunnah dalam membangun akidah mereka. Yaitu apa? Ucapan mereka itu apa? Ar-ridha'u biqada'illah. Ridho dengan qada Allah. Ridho dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Wal istislamu li amrih. Dan berserah diri patuh terhadap perintah Allah. Was sabru ala hukmih. Sabar terhadap ketentuan Allah, terhadap hukum Allah. Wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan beriman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, itu diantara isi daripada kitab Al-Iman miliknya Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Taraf Al-Thaqafi rahimana wa rahimahullah. Baik. Nah, dengan demikian kita tahu ya kedudukan Al-Imam Abu Raja Qutaibah ini. Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita tahu ya ikhwan? Supaya kita lebih mencintai mereka. Kita mengetahui kedudukan mereka. Kita tahu kapasitas mereka. Lalu kita mencintai mereka dan kita berteladan kepada mereka. Ya. Nah, kemudian di sini ada rawi yang muncul, yaitu yang meriwayatkan, yaitu Ahmad bin Salamah. Atau di sini Yahya ya. Di sini kita lihat dulu yang menjadi pembahasan adalah Yahya bin Yahya. Siapa ini Yahya bin Yahya? Yahya bin Yahya ini ada dua. Ada dua dan dua-duanya murid Al-Imam Malik rahimahullah. Yahya bin Yahya. Yaitu yang pertama Yahya bin Yahya An-Naisabur. Ini wafat pada tahun 226 Hijriah. Beliau murid utamanya Al-Imam Malik bin Anas. Beliau perawi kitab Al-Muwatta di Naisabur. Jadi kalau di Naisabur ada yang meriwayatkan kitab Al-Muwatta, yang mengajarkan kitab Al-Muwatta dari murid-murid Imam Malik bin Anas, dia itu adalah Yahya bin Yahya An-Naisabur. Dia itu apa? Yahya bin Yahya An-Naisabur. Ini murid Imam Ahmad, murid Imam Malik, murid senior dan orang yang meriwayatkan Al-Muwatta dari Imam Malik versi An-Naisabur, yaitu di Naisabur. Yang kedua, juga murid Imam Malik, namanya Yahya bin Yahya juga. Tapi Yahya bin Yahya Al-Laythi Al-Andalusi. Yahya bin Yahya Al-Laythi Al-Andalusi. Beliau ini wafat pada tahun 234 Hijriah. Wafat pada tahun 234 Hijriah. Beliau termasuk tokoh besar ahli fikih di Andalus. Ahli fikih di Andalus dan murid seniornya Al-Imam Malik bin Anas rahimana wa rahimahumullah. Beliau perawi kitab Al-Muwatta di Andalus dan ahli fikihnya Andalus. Beliau perawinya kitab Al-Muwatta di Andalus dan ahli fikihnya Andalus. Nah, kata Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lam Nubala, orang-orang
banyak yang sangat membenci beliau ini. Sangat membenci beliau, hasad karena kedudukan beliau dan kealiman beliau ya dalam ilmu agama, dalam ilmu hadis. Nah, begitu pula Yahya bin Yahya An-Naisabur, itu orang-orang Naisabur sangat membencinya karena dia alim dalam bidang hadis dan kedudukannya yang begitu dekat dengan Al-Imam Malik bin Anas rahimana wa rahimahallah. Kalau antum tanyakan kepada saya, ya, berarti Ustadz yang dimaksudkan dengan Ahmad bin Salamah dengan Yahya bin Yahya ini Yahya bin Yahya yang mana? Ya, nah ada dua dan dua-duanya murid Al-Imam Malik rahimahallahu taala. Ala kulli hal, kalau ini berkaitan dengan penduduk Naisabur dan dia hidup dengan mereka di Naisabur, maka ini berarti yang dimaksudkan adalah Yahya bin Yahya An-Naisabur. Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah penduduk Naisabur tidak menyukai ulama di luar daripada mereka, ya, tidak menyukai imam di luar daripada mereka, maka yang dimaksudkan adalah Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi. Nah, mafhum ya? Dua-duanya murid Al-Imam Malik rahimahullah. Namanya sama, gurunya sama. Ya. Nah. Baik, kemudian yang berikut di sini nama yang berikut yang muncul di sini adalah Abul Ahwas Auf bin Malik. Abul Ahwas Auf bin Malik. Naam. Haddatsana Muhammad bin Ibrahim Al-Fadl Al-Muzakki haddatsana Ahmad bin Salamah qara'a alaina Abu Raja Qutaibah Ibn Sa'id kitab al-iman lahu fakana fi akhirih fa idza ra'aita al-rajul yuhibbu Sufyan al-Thawri wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Syu'bah wa Ibn al-Mubarak wa Abul Ahwas itu namanya adalah siapa? Abul Ahwas itu Abul Ahwas Auf bin Malik Al-Kufi. Abul Ahwas Auf bin Malik Al-Kufi. Beliau ini wafat pada tahun 83 Hijriah. Wafat pada tahun 83 Hijriah. Beliau termasuk muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Murid langsung ya. Murid langsung daripada sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau punya murid banyak ya. Beliau punya murid juga ada. Di antara murid-murid beliau itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Al-Imam An-Nasai. Itu semua mereka meriwayatkan dari beliau. Dari siapa? Abul Ahwas Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, sampai-sampai beliau ini dikatakan bahwa kathirul hadis. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis. Orang yang thiqah. Seorang tabi'i besar di kota Kufah. Yaitu Abul Ahwas. Jadi yang orang-orang nama-nama yang disebutkan di sini ini yang kita mencintai mereka, ya. Kita menghormati mereka, kita mengambil ilmu dari mereka, bukan orang-orang kerdil. Bukan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang luas dalam agama. Bukan orang-orang yang tidak mempunyai ketakwaan, tidak. Orang-orang yang dikenal dengan kedalaman ilmu mereka, diakui, dan para ulama-ulama besar datang belajar kepada mereka. Bukan tiba-tiba kemudian mereka jadi, enggak. Tiba-tiba kemudian nama mereka muncul, oh ini ustadz ini syekh ini si fulan, bukan. Tapi mereka-mereka ini memang dikenal di kalangan para penuntut ilmu, dikenal di kalangan ahlul hadis. Dari siapa? Dari guru-guru mereka dan dari murid-murid mereka. Guru-guru mereka orang-orang besar. Guru mereka adalah diantaranya Abul Ahwas ini gurunya Ibnu Mas'ud. Masya Allah ya. Murid-muridnya siapa? Tidak asing lagi. Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, penulis-penulis kitab hadis. Nah, kemudian siapa di sini? Nama yang muncul juga di sini Syarik. Siapa itu Syarik? Syarik bin Abdullah bin Abi Syarik An-Nakhai. Syarik bin Abdullah bin Abi Syarik, ya, dia An-Nakhai Al-Kufi. Dia hidup pada tahun 95 Hijriah dan wafat pada tahun 177 Hijriah.
95 Hijriah, wafat pada tahun 177 Hijriah. Seorang hakim di Kufah. Seorang hakim di Kufah. Jadi beliau ini menjabat sebagai hakim itu pada masa pemerintahannya Al-Mahdi Al-Abbasi. Al-Mahdi Al-Abbasi kurang lebih pada tahun 160 sampai 170 Hijriah. Itu masa pemerintahannya siapa namanya? Al-Mahdi Al-Abbasi. Nah, pada pemerintahan tersebut yang menjadi hakim ya di kota Kufah itu adalah siapa? Ini sahabat Syarik bin Abdullah bin Abi Syarik. Nah, beliau banyak sekali meriwayatkan hadis, namun beliau ini punya kelemahan dari sisi hafalan. Beliau punya kelemahan dari sisi hafalan. Bahkan di dalam biografi beliau dikatakan bahwa beliau ini alim dalam ilmu hadis, tapi beliau hafalannya mulai terganggu tuh ketika menjadi hakim. Ketika apa? Beliau menjadi hakim. Kenapa kalau antum tanyakan Ustadz, kenapa harus itu kita ketahui? Ya, jawabannya adalah dengan kita mengetahui hal tersebut, kita paham bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau itu kapan bisa diterima dan kapan tidak diterima. Yang ketika diterima adalah ketika hafalannya belum terganggu. Ketika hafalannya mulai terganggu, yaitu ketika telah menjadi hakim dan seterusnya ke bawah, hafalannya mulai kacau, maka riwayat-riwayat beliau setelah itu, itu perlu diteliti lagi. Perlu pembahasan yang luas. Begitu maksudnya. Paham ya? Begitu detailnya ulama ahlul hadis dalam mengambil ilmu hadis dan mencatat biografi orang-orang yang meriwayat hadis. Ada seorang rawi, dia itu thiqah, dia itu jujur, dia itu kuat hafalannya. Tapi dalam kondisi tertentu mereka tidak menerima riwayat dari dia. Kenapa? Ya karena barangkali pada usia sekian dan sekian dia terganggu. Sehingga hadis sekian dan sekian itu tidak diterima oleh mereka. Taruhlah seperti Al-Imam Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah itu riwayatnya mulai kacau, hafalannya mulai terganggu itu ketika perpustakaannya terbakar. Jadi suatu malam itu ada pencuri yang masuk mencuri di rumah beliau dan lampunya pakai lampu pelita ya. Pencuri tersebut senggol lampu tersebut, jatuh dan terbakar. Habis isi perpustakaannya. Besok paginya ya Ibnu Lahiyah terganggu hafalannya. Maka kata para ulama ini rawi yang sahih. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis sebelum perpustakaannya terbakar. Tapi setelah perpustakaannya terbakar dia dhaif. Dia apa? Dia dhaif. Oleh sebab itu dalam biografinya kata para ulama kecuali ada 3 Abdullah. Kalau dia yang meriwayatkan dari dia 3 orang Abdullah itu sahih. Selain dari itu perlu dicek karena selain dari itu meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah itu setelah hafalannya terganggu. Paham ya ikhwan ya? Nah, ini disiplin ilmu hadis ya ikhwan. Ya membahas sampai sedemikian rupa untuk apa? Untuk menjaga kemurnian agama. Untuk menjaga kemurnian agama. Nah beliau ini Syarik bin Abdullah bin Abi Syarik. Ini kata Imam Bukhari fihi nadhar. Beliau ini perlu dipertimbangkan lagi. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata saduqun yukhti'u katsiran taghayyara hifdhuhu mundu walil qudha. Yaitu dia adalah orang yang jujur tetapi banyak salah, sering salah. Hafalannya terganggu sejak dia menjadi hakim. Nah ini guru beliau siapa? Ya guru beliau orang-orang hebat. Guru beliau Ibnu Ma'in, ya, guru beliau Ibnu Mubarak, guru beliau Al-Bukhari, ya, guru beliau Al-Imam Muslim dan lain-lain. Nah, ini beliau namanya muncul di dalam Kutubus Sittah. Nah, Kutubus Sittah itu kitab apa-apa saja ikhwan. Kutubus Sittah. Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan Sunan An-Nasai, ditambah dengan Sunan Ibnu Majah. Iya, tambah dengan Sunan Ibnu Majah. Nah, itu yang paling kuat. Walaupun nanti ada ulama berselisih Sunan Ibnu Majah atau Sunan Ad-Darimi. Ya, tetapi yang paling kuat adalah Sunan
Ibnu Majah dan diterima. Baik. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikut di sini ya, yang berikut di sini adalah siapa? Ahmad bin Salamah. Ini yang menjadi pembahasan ya, Ahmad bin Salamah. Siapa Ahmad bin Salamah? Ahmad bin Salamah adalah seorang rawi yang wafat pada tahun 286 Hijriah. Wafat pada tahun 286 Hijriah. Beliau ahli hadis terkemuka. Ya, hidup pada abad ketiga. 6. Dan beliau ini murid terdekatnya Al-Imam Muslim. Murid terdekatnya Al-Imam Muslim. Bahkan hari ini kalau antum tahu Imam Muslim, antum tahu Sahih Muslim, antum pernah memegang Sahih Muslim, pernah mempelajari Sahih Muslim, maka ketahuilah Sahih Muslim itu yang mempunyai andil paling terbesar di dalamnya adalah Ahmad bin Salamah. Ahmad bin Salamah. Ahmad bin Salamah membantu Imam Muslim menyusun Sahih Muslim itu berapa lama antum tahu? 15 tahun. 15 tahun lamanya. Iya. 15 tahun lamanya jadilah kitab Sahih Muslim. Itu disusun. Nah, kita hari ini melihat Sahih Muslim kita anggap remeh, ya. Kita belajar Sahih Muslim 4 tahun kita rasa sudah sangat lama. Ya, padahal penulisnya menyusun Sahih Muslim berapa lama? 15 tahun. Itu dibantu oleh orang lain, yaitu Ahmad bin Salamah. Sehingga ulama mengatakan orang yang paling tahu tentang Sahih Muslim adalah Ahmad bin Salamah. Karena dia turut membantu Imam Muslim menyusun sahihnya itu selama berapa? 15 tahun. Jadi bukan main-main. Menghabiskan umur mereka, ya ikhwan. Menghabiskan umur mereka untuk apa? Untuk menyumbangkan karya terbaik kepada umat ini, untuk menjaga kemurnian agama. Ya. Antum lihat Fathul Bari Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani berapa lama? 20 tahun. Antum lihat Sahih Muslim, Sahih Bukhari 20 tahun. Ulama menghabiskan umur mereka semuanya untuk berkhidmat kepada agama. Berkhidmat kepada apa, ikhwan? Agama, subhanallah. Maka apa? Mencintai mereka ya adalah merupakan ciri ahlu sunnah. Dan apa faedahnya? Apa faedahnya mencintai mereka? Mencintai mereka faedahnya itu apa? Agar kita mengambil agama dari sumber yang benar. Mengambil agama dari sumber yang benar. Kenapa? Karena dengan mencintai mereka, memuliakan mereka, maka kita akan mengambil ilmu dari mereka. Iya. Kalau membenci mereka, otomatis kita tidak akan mengambil ilmu dari mereka. Maka kita akan mengambil ilmu dari sumber yang salah. Dengan mencintai mereka, hikmah paling terbesar dan paling nampak dari mencintai ulama ahlul hadis adalah agar kita terjaga dalam beragama. Terjaga dalam beragama. Yaitu kita mengambil ilmu dari mereka. Nah, yang berikutnya hikmahnya apa? Mencintai mereka. Sampai harus disebutkan mencintai mereka bagian dari akidah. Mencintai mereka bagian dari keimanan. Mencintai mereka merupakan ciri selamatnya agama seseorang. Hikmahnya apa? Menjaga kemurnian agama dan menjaga persatuan umat. Kenapa? Karena mereka semua mengajak umat kepada akidah yang satu, kepada akidah yang satu. Sehingga umat kalau mengambil ilmu dari mereka, maka benar-benar akan berdiri pada satu akidah, tidak bermacam-macam akidah mereka. Sehingga umat ini akan bersatu di atas satu akidah yang benar. Ya, nah, mafhum ya ikhwan? Taib. Sebab itu para ulama memasukkan bab mencintai mereka di dalam pembahasan tentang akidah. Bahkan merupakan ciri selamatnya akidah. Merupakan ciri selamatnya akidah seseorang. Nah, kemudian ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Berikutnya kata Al-Imam As-Sabuni, wa ana al-haqtu biha ula'i alladhi dzakara Qutaibah rahimahullah anna man ahabbahum fahuwa sahibu sunnah min a'immati ahli al-hadith alladzina bihim yaqtaduna wa bihadiyihim yahtadun wa min jumlatihim wa syi'atihim anfusihim yu'addun fi ittibaihim atharahum yajiduna jama'atan akharina minhum Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Sa'id bin Jubair, wa Zuhri, wa Sya'bi, wa At-Taimi, wa man ba'dahum kal-Laythi ibn Sa'id al-Misri, wal Auza'i, wa Thawri, wa Sufyan ibn Uyainah al-Hilali, wa Hammad ibn Salamah, wa Hammad ibn Zaid, wa Yunus ibn Ubaid, wa Ayyub as-Sikhtiyani,
wabni Aun wa nudaraihim. Nah, lalu kata Imam As-Sabuni, dan aku menambahkan dari nama-nama yang telah disebutkan oleh Qutaibah di atas, nama-nama ulama yang apa? Yang barang siapa yang mencintai mereka, ya dari kalangan imam-imam ahli hadis, mengikuti mereka dan apa? Berpedoman kepada mereka, ya, dan bergabung bersama mereka dalam mengikuti asar-asar mereka, maka yajiduna jama'atan akhirina. Maka di sana ada nama-nama yang lain, ulama-ulama yang lain yang tergolong sebagai ulama ahlul hadis yang diambil ilmunya, diikuti dan dijadikan sebagai teladan. Siapa mereka? Beliau sebutkan sejumlah nama. Di antaranya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yakni Imam Syafi'i, Sa'id bin Jubair, Az-Zuhri, Asy-Sya'bi, At-Taimi, wa man ba'dahum, dan setelah mereka. Setelah mereka itu siapa? Al-Laits bin Sa'id Al-Misri, Al-Auza'i, Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah Al-Hilali. Sufyan bin Uyainah gurunya Al-Imam, salah seorang gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Yunus bin Ubaid, Ayub As-Sikhtiyani, Ibnu Aun wa nudaraihim, dan ulama-ulama yang sepantaran dengan mereka. Nah, di sini nama yang paling menonjol ya, semua itu dikenal sebagai seorang alim, tapi ada satu nama yang ingin anak sampaikan kepada antum yang perlu diperhatikan, yaitu Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah. Siapa nih Hamad bin Salamah? Hamad bin Salamah adalah perawi yang paling thiqah, yang paling kuat dari Thabit Al-Bunani, dari Anas bin Malik. Kalau ada riwayat hadis yang bersumber dari Anas bin Malik, kemudian Thabit Al-Bunani, kemudian Hamad bin Salamah, maka itu riwayat yang paling kuat dari Thabit Al-Bunani. Jadi kalau kata Ibnu Ma'in, kalau ada orang yang meriwayatkan dari Thabit Al-Bunani tapi riwayatnya menyelisihi riwayat Hamad bin Salamah, maka riwayat Hamad bin Salamah yang diambil. Ya, paham maksudnya ikhwan? Walaupun sama-sama kuat. Saya beri contoh di sini seperti pada hadis mengangkat tangan ketika kunut. Mengangkat tangan ketika kunut, ya, ini kunut nazilah ya. Yaitu disebutkan bahwa hadis dari Anas bin Malik, dari Thabit Al-Bunani, dari Sulaiman bin Mughirah. Dari Sulaiman bin Mughirah. Ia menyatakan bahwa diriwayatkan oleh dia menyatakan bahwa saya melihat, Anas bin Malik mengatakan, saya melihat Nabi SAW setiap kali salat itu beliau mengangkat tangan dan mendoakan mereka, doakan keburukan kepada mereka, kepada orang-orang yang membunuh para penghafal-penghafal Al-Quran itu, yang terbunuh ya. Nah, ini riwayatnya Sulaiman bin Mughirah mengambil dari Thabit Al-Bunani. Tapi ternyata ada riwayat dari Hamad bin Salamah yang tidak menyebutkan mengangkat tangan, yang mengambil dari Thabit Al-Bunani. Jadi ada dua. Sulaiman bin Mughirah mengatakan mengangkat tangan, Thabit bin Hamad bin Salamah mengatakan tidak mengangkat tangan. Riwayat mana yang didahulukan? Riwayat Hamad bin Salamah didahulukan. Kenapa didahulukan? Ibnu Ma'in mengatakan, barang siapa yang meriwayatkan dari Thabit Al-Bunani menyelisihi Hamad bin Salamah, maka riwayat Hamad bin Salamah yang dikedepankan. Paham ya? Walaupun Sulaiman bin Mughirah thiqah, walaupun jujur, kuat hafalannya, riwayatnya diterima, tapi ketika dia berhadapan dengan Hamad bin Salamah, khusus dari riwayat Thabit Al-Bunani, maka riwayat Hamad bin Salamah yang dikedepankan. Antum bisa paham? Nah, maksudnya apa? Maksudnya para ulama ahlul hadis itu bukan kaleng-kaleng. Ya. Para ulama ahlul hadis itu bukan ulama jadi-jadian. Bukan orang-orang yang kemudian ditokohkan begitu saja tanpa ada latar belakang. Tidak. Tapi orang-orang yang memang mereka mempunyai nama besar dalam keislaman, ilmu-ilmu Islam. Dan sudah diperiksa, sudah diteliti. Kalau kita ini kan cuma ngaku-ngaku. Saya ngaku pernah berguru kepada syekh ini, saya ngaku pernah mendengar dari syekh ini, kan ngaku doang. Siapa yang pernah meneliti
Siapa yang pernah memberikan rekomendasi langsung? Kan tidak ada. Siapa yang pernah menguji keilmuan kita, hafalan kita yang kita terima dari syekh tersebut, kedisiplinan ilmu dan pemahaman kita terhadap ilmu yang kita terima. Bisa jadi ilmu yang kita terima benar dari syekh, tapi yang kita salah paham. Kita salah paham. Tapi ulama-ulama ahlul hadis sudah melalui pemeriksaan itu semua. Sampai tingkat keakuratan mereka dalam menukil itu diteliti dan diperiksa. Seakurat siapa? Maka pantaslah mereka orang-orang yang dikatakan sebagai benteng dalam agama dan orang-orang yang menjaga kemurnian agama. Maka sangat pantas untuk mereka mendapatkan loyalitas dan pembelaan. Mafhum ya ikhwan? Paham ya sampai sini ya? Baik. Demikian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini insyaallah taala. Di sini sebelum kita tutup ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata penanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana mau bertanya, hukum nikah dengan sepupu yang bapaknya ini adik kandung, sama-sama laki-laki, karena ada jamaah yang menurut kefahamannya tidak boleh menikah dengan alasan paman bisa jadi wali alias mahram. Syukran Ustadz, mohon pencerahannya. Ya, afwan, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Hukum pernikahan dengan apa? Sepupu. Boleh. Sepupu boleh. Dengan paman saja boleh. Ya. Paman sepupu maksudnya bukan paman kandung ya. Paman sepupu. Paman sepupu tuh contohnya siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, Fatimah radhiyallahu taala anha itu bapaknya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib itu sepupunya Rasulullah. Bapaknya Rasulullah dan bapaknya Ali bin Abi Thalib itu kakak beradik. Anaknya kepada Ali bin Abi Thalib sepupu dengan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, berarti dia nikahi ponakan. Iya, ponakan dari sepupu, tapi bukan ponakan kandung ya, ponakan dari sepupu. Mafhum ya? Contoh lain seperti Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy itu ibunya adik kakak dengan bapaknya Rasulullah. Tapi Zainab binti Jahsy menikah dengan Rasulullah apa enggak? Menikah dengan Rasulullah. Berarti Rasulullah menikahi sepupu. Iya. Rasulullah menikahi apa ya kawan? Sepupu. Boleh enggak tuh? Boleh enggak? Ya boleh. Boleh. Mafhum ya? Kalau sepupu boleh. Sepupu boleh, ponakan sepupu juga boleh. Ya, itu bukan mahram. Soal menjadi wali ya itu bab tersendiri. Ya, itu bab tersendiri. Mafhum ya? Baik. Ila huna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.